Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kelas 9 kita bisa bertemu kembali. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan membawa barokah. Al-Fatihah. Pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kesehatan organ reproduksi. Silakan disimak dan dipelajari materi berikut. Kesehatan organ reproduksi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan metode literasi dan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan berbagai jenis gangguan organ reproduksi dengan benar. Kemudian menyebutkan berbagai penyebab gangguan organ reproduksi dengan benar. Kemudian yang ketiga, menyebutkan berbagai cara memelihara organ reproduksi dengan benar. Kemudian yang terakhir, menganalisis gangguan organ reproduksi berdasarkan gambar dengan benar. Kesehatan organ reproduksi. Yang pertama, keputihan, yaitu keluarnya cairan kental berwarna putih dari vagina akibat infeksi jamur atau bakteri. Macam-macam keputihan. Yang pertama, chlamydiasis, yaitu keputihan akibat jamur Chlamydia trachomatis. Ini menyerang organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Untuk laki-laki itu bisa menyebabkan rusaknya saluran air sperma. Yang kedua bisa kemandulan, dan terakhir radang saluran kencing. Untuk perempuan bisa menyebabkan cacatnya saluran telur atau ovum, bisa menyebabkan kemandulan, radang saluran kencing, dan robeknya saluran ketuban sehingga terjadi kelahiran prematur. Yang B termasuk keputihan adalah candidiasis vaginalis, yaitu keputihan akibat jamur Candida albicans. Ini menyerang liang kemaluan wanita. Kemudian yang C, vaginosis, keputihan akibat bakteri Gardnerella vaginalis. Yang terakhir, trichomoniasis, keputihan akibat parasit Trichomonas vaginalis. Kemudian kesehatan organ reproduksi yang lain adalah yang bisa mengganggu. Yang pertama adalah penyakit gonorrhea atau GO atau kencing nanah, karena disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, menyerang laki-laki dan perempuan. Ini bisa menular ke bayi saat dilahirkan bila ibunya mengidap penyakit GO. Kemudian yang ketiga, sifilis. Ini karena bakteri Treponema pallidum. Bisa terjadi luka pada alat kelamin bagian luar, menular melalui hubungan seksual, transfusi darah, atau ibu hamil yang terinfeksi ke bayinya. Yang keempat, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, disebabkan oleh virus HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Bisa menular melalui hubungan seksual, transfusi darah, atau ibu yang hamil yang terinfeksi ke bayinya.
Penyakit ini biasanya berakhir dengan kematian. Yang kelima, herpes genitalis, diakibatkan virus herpes simplex tipe 2 HSV2. Terjadi timbul bintil-bintil berisi cairan, terasa sakit, kemudian alat kelamin terasa gatal dan panas. Yang keenam, prostatitis. Ini terjadi pada laki-laki. Kelainan pada prostat akibat infeksi bakteri atau non-bakteri. Salah satu bakteri yang menyebabkan adalah Escherichia coli atau E. coli. Yang ketujuh, ada namanya epididymis, yaitu peradangan pada reproduksi pria akibat dari iritasi zat kimia, komplikasi prostatektomi, yaitu pengangkatan prostat. Yang berikutnya bisa karena infeksi bakteri, infeksi klamidial. Berikutnya upaya pencegahan penyakit reproduksi. Yang pertama, membersihkan alat kelamin luar. Menjaga alat kelamin luar agar selalu kering. Menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Kemudian memotong rambut di sekitar kemaluan. Mungkin karena banyak rambut akan banyak bakteri atau kuman. Berikutnya, segera periksakan ke dokter bila ada keluhan. Untuk perempuan, bila sedang haid, gantilah sesering mungkin pembalut. Hindari menggunakan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus, karena sabun bisa mengurangi pH dari organ reproduksi. Bagi laki-laki atau pria, mengurangi kebiasaan menggunakan air panas karena bisa mengganggu proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Berikutnya, tidak menggunakan celana terlalu ketat untuk melindungi testis biar bisa memproduksi sperma secara maksimal. Berikutnya, menghindari minuman beralkohol dan rokok. Ya, tugasnya ini anak-anak. Yang pertama, bagaimana cara membersihkan organ reproduksi yang benar setelah buang air kecil maupun BAB, buang air besar. Berikutnya, mengapa perempuan tidak boleh terlalu sering menggunakan sabun pembersih kewanitaan. Itu anak-anak, materi tentang kesehatan organ reproduksi. Semoga alhamdulillah pelajaran kali ini telah selesai. Jangan lupa mengerjakan tugas dan dikirim melalui Google Formulir. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan membawa barokah. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.